Halo teman-teman para pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Balik lagi di channel tanaman hias. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi pengalaman tentang memelihara cemara sinensis, cemara sargenti di lahan atau di daerah panas. Seperti yang kita tahu, cemara sargenti adalah tanaman subtropis yang biasa hidup di 4 musim, yang cenderung lebih cocok dipelihara di daerah dingin, misalnya di daerah puncak atau di daerah Bandung ya, yang datarannya tinggi. Itu sangat cocok. Namun bukan berarti tanaman ini tidak cocok atau tidak bisa dipelihara di daerah rendah atau dataran rendah yang suhunya cukup panas. Kebetulan saya sudah memelihara cemara sargenti ini sejak beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sejak 2020. Jadi untuk cemara sargenti ternyata sangat cocok dan bagus juga dipelihara di dataran rendah. Namun memang perlu penanganan atau treatment yang berbeda jika dibandingkan dengan pemeliharaan cemara di dataran tinggi. Cemara yang ada di hadapan saya ini adalah cemara yang saya pelihara dari tahun 2020, namun sama sekali tidak dibentuk, jadi hanya diliarkan saja. Dan tujuannya juga dari awal hanya untuk menjadi indukan yang kemudian nanti akan saya cangkok. Dan dari pohon ini saya sudah mencangkok beberapa batang ya, baik itu cangkok yang dikupas maupun cangkok yang langsung dibungkus. Oke, saya akan membentuk dulu pohon ini, mengawati ya, karena ini sama sekali tidak berbentuk. Untuk kemudian nanti saya akan mengawatinya dan akan saya sampaikan bagaimana penanganannya.
Nah teman-teman, ini dia bentuknya setelah dikawati ya, diberi gerak dasar. Cemara Sargenti ini cukup lentur sebetulnya, mirip atau kurang lebih sama dengan Cemara Sinensis lenturnya, tapi memang pertumbuhannya jauh lebih lambat dan daun juga lebih kecil ya kalau dibanding Cemara Sinensis. Mungkin untuk teman-teman yang sudah punya, tahu lah ya karakternya seperti apa. Nah untuk Cemara Sargenti atau jenis cemara apapun gitu ya, junipers ya, itu harus dikawati sejak dini ya, sejak masih kecil, karena kalau sudah besar seperti ini agak repot memang. Pertama memang batangnya juga kalau sudah besar begini agak keras ya dibanding dengan yang batang kecil seperti ini. Cabang-cabang ini masih lentur, masih enak dipelintir-pelintir. Kalau yang sudah besar seperti ini agak susah. Itu yang pertama. Yang kedua ya jadinya runyem begini ya, penuh dengan kawat itu kalau memang tidak didasari, tidak dikawati dari kecil. Harusnya untuk cemara baik itu Sinensis atau Sargenti sejak kecil seperti ini sudah diberi gerak dasar ya. Misalnya kalau targetnya itu small atau medium, bisalah diberi liukan ya, beri gerak dasar. Tapi kalau targetnya besar ya mungkin nanti di ground dulu, setelah agak besar baru dikawati. Nah kalau misalnya sudah besar seperti ini agak repot mengawatinya ya. Tapi kalau dari kecil seperti ini bisa bertahap. Pertama batangnya dulu dikawati, kemudian setelah kawat mulai mencekik, kemudian nanti ke percabangan, sudah mulai mencekik lagi, baru nanti ke anak cabang sampai ke ranting. Itu bisa bertahap. Kalau seperti ini harus total ya dikawatinya ya. Memang kelihatannya langsung ada bentuknya, tapi ya bagi yang pemula agak repot juga, dari mulai berantakan sampai memberi gerak dasar. Kadang juga ada yang patah. Tadi juga banyak retakan-retakan ya teman-teman. Nah ini yang retak-retak bekas ditarik dengan kawat ini harus segera diberi salep kambium. Bisa juga dibungkus ya dengan plastik wrap seperti ini kalau ada retakan, tapi alangkah bagus lagi atau lebih bagus lagi menggunakan salep kambium. Saya menggunakan salep kambium produksi sendiri. Kalau teman-teman minat ini bisa beli, check out di Shopee ya. Nama tokonya Saiful Bonsai, nanti linknya saya cantumkan di video, di deskripsi video, link Shopee-nya. Harganya 30.000 untuk kemasan seperti ini. Dan ini sangat cocok untuk jenis cemara, anting putri, kemudian jenis beringin atau ficus, dan jenis-jenis lainnya. Jangankan yang berkayu atau berkambium tebal ya, yang kambiumnya tipis saja, misalnya jenis cemara ini cocok, cepat nutup lukanya. Kalau misalnya pakai apa tuh namanya, no drop atau aqua proof, itu kan cuma menutup aja supaya dia tidak busuk. Kadang kambium tidak jalan, tapi kalau ini pakai salep ini dia kambiumnya tumbuh. Cocok juga kalau misalnya dibuat keringan gitu kan, sebelahnya dikupas. Nah yang di bekas dikupas itu sisi-sisinya diolesi salep kambium supaya nutup, dan yang dikupas itu diolesi dengan apa, lime sulfur ya. Oke lanjut, untuk Sargenti ini perawatannya kalau di daerah panas ya, ini saya melihara di Kabupaten Serang, daerah yang cukup panas, paling juga berapa ya, 300 atau 200 meter di atas permukaan laut, jadi daerah dataran rendah. Ini perawatannya sama kayaknya dengan yang di itu ya, yang di daerah tinggi, cuma medianya saja yang berbeda. Mungkin media yang digunakan untuk daerah panas itu bisa menggunakan humus bambu dicampur dengan sekam yang sudah busuk, sudah lapuk, atau bisa juga arang sekam dicampur dengan pasir sungai. Itu saja yang biasa digunakan oleh saya dan teman-teman di sini ya. Kadang teman-teman ada juga yang hanya menggunakan humus bambu dicampur dengan sekam ya. Jadi humus bambu yang di bawah pohon bambu itu, daun-daun bambu yang sudah lapuk,
dikeruk ya, dibersihkan, diayak, kemudian dicampur dengan sekam yang sudah lapuk, yang sudah bentuknya abu-abu, sudah rontok, kadang bentuknya juga udah hancur ya. Nah, itu dicampur. Kadang hanya menggunakan dua itu saja. Untuk pemupukan biasa gunakan NPK atau juga pupuk dekastar bisa. Dan ditempatkan di tempat yang sinar mataharinya penuh. Dan memang lebih bagus kalau full sinar matahari. Ini daunnya akan lebih rapat, tidak pecah, kemudian cerah gitu ya kalau full sinar matahari. Nah, kebetulan di tempat saya yang ini ya ditempatkan di bawah pohon yang agak rindang, akhirnya banyak daun yang kurang sehat ya. Contohnya ini yang kecil ini banyak yang pecah daunnya ya. Tuh, seperti jarum. Padahal ini sargenti. Untuk yang ujung lainnya tidak ya. Jadi ada beberapa bagian yang pecah, ada bagian yang tidak pecah. Nah, kurang lebih seperti itu karakteristik untuk cemara ya. Penanganannya di daerah panas. Kalau di daerah dingin mungkin medianya beda lagi, harus yang poros mungkin atau seperti apa. Tapi kalau di daerah yang panas ini harus bisa nyimpen air sedikit, jangan terlalu poros tapi jangan terlalu padat juga gitu. Jadi tetap bisa poros tapi bisa juga menyimpan air, karena di sini penguapan sangat tinggi ya, kelembaban rendah, jadi pot cepat kering. Kalau terlalu poros maka harus bisa nyimpan air. Itu saja sharing yang bisa saya bagikan di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan komen, mudah-mudahan saya bisa jawab. Salam satu hobi, salam bonsai.